That's it, Brian? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofwah, NIM T 2019-1120. Saya dari kelas PAIA 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang al-mushkilat fi ta'allumil lughatil arabiyyah, yaitu problematika dalam belajar bahasa Arab. Ada dua aspek. Yang pertama, aspek linguistik. Aspek linguistik ini terdiri dari dua aspek pula, yaitu makharijul huruf dan qawaid, yaitu nahwu dan shorof. Aspek yang kedua kemudian tentang aspek non-linguistik. Aspek non-linguistik itu ada 4. Yang pertama, guru. Yang kedua, murid. Yang ketiga, materi belajar. Dan yang keempat, sarana dan prasarana. Untuk makharijul huruf itu adalah sebuah panjang pendeknya suatu bacaan dari Arab tersebut. Yang kedua, qawaid, nahwu dan shorof. Itu tentang aturan dalam penulisan bahasa Arab atau susunan dalam penulisan bahasa Arab. Aspek yang kedua yaitu non-linguistik, yang guru. Kenapa guru menjadi problematika dalam pembelajaran bahasa Arab ini? Karena guru itu sebagai penunjang atas kenyamanan dan keberhasilan dalam pembelajaran yang ada di kelas. Apabila guru itu mampu memahami karakteristik dan kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda dalam memahami pembelajaran, maka ia akan menemukan cara atau ia akan memakai sebuah cara yang mampu untuk dipahami oleh semua siswa tentang apa yang akan dipelajari dalam belajar bahasa Arab ini. Kemudian yang kedua, murid. Kenapa murid juga menjadi problematika dalam pembelajaran bahasa Arab ini? Karena alasan pertama yaitu dari diri pribadi. Apabila tidak memiliki atau kurang motivasi yang timbul dalam diri sendiri, maka itu juga susah untuk memahami apa yang akan dipelajari. Karena sebenarnya belajar bahasa Arab itu tidak sulit, tergantung dari diri pribadi masing-masing. Apakah ia memiliki kemampuan yang kuat untuk belajar? Tapi hal pertama yang paling penting dalam belajar bahasa Arab atau belajar ilmu dunia yang lain, itu adalah mulai dari menyukai materi itu. Ketika kita sudah mulai menyukai, maka kita akan selalu ingat bahwa belajar ini tuh sebenarnya asik. Aspek yang kedua yaitu murid. Kenapa murid juga menjadi problematika dalam pembelajaran bahasa Arab ini? Karena kurangnya motivasi dalam dirinya sendiri, kurang motivasi dan kurang menyukai pembelajaran bahasa Arab ini, sehingga mereka atau seorang siswa itu enggan untuk belajar bahasa Arab ini. Kemudian yang ketiga yaitu materi belajar. Materi belajar juga menjadi problematika karena kenapa? Mungkin materi belajar yang dipelajari itu terlalu sulit atau terlalu rumit untuk dipahami, sehingga mereka menjadi enggan dan bosan untuk belajar bahasa Arab ini. Karena kebanyakan mereka menganggap bahwa belajar bahasa Arab ini susah, karena dilihat dari bahasanya itu susah diucapkan. Aspek yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana juga menjadi problem dalam pembelajaran ini. Karena kenapa? Apabila sarana dan prasarana yang kurang memadai, itu kurang menunjang atau kurang mendukung atas keberhasilan pembelajaran yang ada dalam kelas. Misalnya suasana yang panas, kemudian mungkin faktor teman yang malas. Kemudian untuk solusinya saya tambahkan sedikit. Sebenarnya menurut saya pribadi, belajar bahasa Arab itu tidak sulit. Karena kenapa? Sebenarnya ilmu dunia itu tidak ada yang sulit.
apabila kita mempunyai keinginan yang kuat untuk benar-benar mengetahui serta memahami ilmu tersebut. Tapi faktor yang paling utama yang mampu mendukung untuk memahami dan belajar tentang ilmu dunia atau ilmu apapun itu dimulai dari suka. Kita menyukai terlebih dahulu ilmu itu. Kita menyukai terlebih dahulu materi itu. Kemudian setelah kita menyukai, kita belajar sedikit demi sedikit, mulai dari membaca, kemudian menghafalkan. Nah, setelah itu kita mulai mengingat, otomatis mengingat. Setelah menghafal, kita mengingat setiap harinya. Nah, setelah mengingat, maka kita akan terbiasa. Untuk solusinya, yang pertama tadi yaitu kita mulai dari menyukai materi tersebut. Terus kemudian kita mulai menghafal mufrodat, misalkan mufrodatnya itu yang biasa dipakai untuk sehari-hari. Kemudian kita terapkan dalam sehari-hari, sehingga apa yang kita pelajari itu tidak hanya berupa teori saja. Jadi kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita pelajari itu ada hasilnya. Meskipun dalam keseharian tidak selalu berbahasa Arab full, itu tidak apa-apa. Setidaknya kita sudah menerapkannya walau sedikit demi sedikit. Salah itu sudah biasa. Namun yang lebih salahnya lagi itu apabila tidak berusaha. Kemudian solusi yang ketiga, apabila kita sudah mulai ngedown atau kita mulai putus asa untuk belajar bahasa Arab ini, seenggaknya kita itu ingat bahwa segala sesuatu itu memang butuh perjuangan, dan segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh kesabaran, semuanya butuh semangat, semuanya butuh kerja keras. Dan apabila kita benar-benar kerja keras, bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita misalkan kerja kerasnya ya mungkin bisa dikatakan setengah-setengah, maka hasilnya juga bisa jadi setengah-setengah. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil yang luar biasa, maka kerja keras kita juga harus ditambah. Kemudian solusi yang selanjutnya, mungkin kita bisa minta motivasi dari orang-orang terdekat untuk membangkitkan semangat kita lagi gitu. Saya mengaitkan permasalahan dengan solusi yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan teori konstruktivistik. Karena kenapa? Guru itu hanya sebagai fasilitator, sedangkan murid itu yang berperan aktif. Jadi guru itu hanya sebagai motivator atau fasilitator untuk penunjang, sebagai penunjang, fasilitator dan motivator untuk seorang murid. Nah, murid ini harus memiliki peran aktif, istilahnya dipaksa aktif untuk terus semangat belajar dan mencapai apa yang dicita-citakan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang benar, maka itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kata-kata yang salah, maka itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.